Penelusuran kami saat ini kami sudah tiba di bekas sebuah gudang atau bangunan yang berada di areal dari Depo Jati milik atau warisan dari Probolinggo Sumtre Maskapai. Ini adalah sebuah bangunan gudang atau semacamnya di areal Depo Jati ya. Ini kondisinya sudah sangat mengenaskan dengan tidak lagi lengkap pada atap-atapnya, juga beberapa temboknya sudah meruntuh. Areal ini, areal Depo Jati milik warisan dari PBSM ini sudah ada pada tahun 1897 seiring juga dibukanya jalur antara dari Jati menuju ke Gending atau ke arah timur selanjutnya itu di tahun 1897. Namun Probolinggo Sumtre Maskapai atau biasa disingkat PBSM itu sudah dibentuk atau berdiri itu pada pertengahan tahun 1895. Itu setelah didirikannya perusahaan serupa itu di Pasuruan bernama Pasuruan Sumtre Maskapai itu di bulan Maret 1895. Nah, PBSM ini merupakan bungsu dari 3 perusahaan ya, seperti yang tadi saya sudah bilang. Nomor 2 itu ada Pasuruan Sumtre Maskapai. Lalu yang pertama itu adalah perusahaan tram kuda asal Solo, yaitu SOTM atau kepanjangan dari Solose Tram Maskapai. Itu ada di Solo, itu yang merupakan tertua ya, yang dari trio perusahaan sister company ini. Nah, untuk beberapa direksinya, direksinya itu ada beberapa itu namanya sama seperti Nyonya Verloop, itu menjabat sebagai salah satu itu menjabat sebagai komisaris. Itu awalnya dia adalah salah satu pejabat di SLTM. Lalu juga ada Pak Aewis, itu Aewis bukan dari Solo, dari Solo Tram Maskapai, tapi merupakan dari mantan insinyur SS yang cukup terkenal atau cukup hebat pada waktu itu, karena juga banyak ditugaskan oleh SS pada di dekade 1880 sampai 1890-an sebelum ia bergabung dengan PSSM dan PBSM sebagai penasihat teknis. Itu dia juga cukup handal, ditugaskan SS itu pada beberapa proyek-proyek yang strategis di Sumatera dan juga Jawa. Salah satunya yaitu ketika adanya musibah atau air bah yang menghantam jalur kereta api di sekitaran Lembah Anai di Sumatera Barat. Nah, untuk Probolinggo sendiri menurut sejarahnya itu punya banyak sarana yang disimpan di sini. Salah satunya beberapa sarana yang dibuat oleh pabrikan-pabrikan asal Eropa, seperti yang lokomotifnya pertama yaitu ada buatan milik NV Mesin Fabrik Breda atau Baker and Webb namanya. Itu ada 3 unit di mana mereka itu membelinya itu sama dengan tipe lokomotif yang ada di Pasuruan, milik PSSM atau Pasuruan. Itu dengan beban tonasenya itu sekitar 4,8 sampai 5 ton, dan itu cukup ringan. Itu lokomotif itu juga cukup unik karena desainnya itu vertical boiler ya, alias ketelnya itu menjulang ke atas atau berdiri. Nah, tapi karena ada masalah diketahui ketika pembangunan itu dari Jati sampai ke sekitar wilayah Pantai Bentar, itu disebut dalam laporan perusahaan Probolinggo Sumtre Maskapai ketika mereka menggarap di daerah Pantai Bentar. Itu mereka banyak sekali memerlukan batu-batu balas, lalu juga tanahnya cukup banyak karena mereka membuat trase atau rail bednya itu mirip seperti tanggul di bibir pantai. Nah, ketika lokomotif asal Breda ini, buatan Breda atau Baker and Webb itu dipakai, itu diketahui smoke box-nya itu terbakar ya, ada kerusakan di situ, sehingga berdasarkan pengalaman pahit tidak enak itu, maka mereka kemudian mulai membeli lokomotif baru dari Jerman ya, pabrikannya itu namanya Hohenzollern. Itu tipe lokomotif itu kemudian di zaman Jepang itu menjadi tipe B16. Sekarang 1 unitnya masih tersisa, itu ada di PT Inka di depannya itu di Kota Madiun. Nah, untuk jalurnya sendiri PBSM itu mulai sudah tidak aktif lagi itu di sekitar di awal tahun 1980-an ya, karena di tahun 1979 itu Rob Dickinson masih mengalami atau melihat ada
rangkaian kereta yang ditarik oleh lokomotif uap seri C1906 itu di mana menarik rangkaian gula itu dari pabrik gula Pajaraan ya, dari Pajaraan lalu dikirim menuju ke daerah pelabuhan untuk kemudian dikirim lagi. Nah, tapi menariknya dari perjalanan Rob Dickinson ya di tahun 1979 itu dia sama sekali tidak menumpangi kereta penumpang, hanya kereta gula yang ditarik oleh lokomotif C906 ya, itu secara bolak-balik dia bertemu di Jati, lalu dia kemudian menghampirinya lagi mengikuti kereta itu sampai pabrik gula Pajaraan atau Keraksan, seingat saya seperti itu. Dan kemudian setelah tidak aktif, banyak lokomotif-lokomotif yang pernah berjalan di jalur warisan PBSM Probolinggo Sumtrem ini itu seperti C2506, lalu ada B1602, 01 itu kemudian itu mangkrak di sini sampai di tahun 90-an itu baru kemudian di scrap atau dirucat, kemudian fisiknya hilang sama sekali. Beruntung ada B1602 yang pada waktu itu ada di Balai Asa Madiun yang khusus untuk menangani perbaikan lokomotif uap. B16 ada di sana. Kemudian beruntung tidak di sini yang kemudian ikut dirucat. Nah, beruntungnya juga sekarang beberapa bangunan-bangunan ini di Depo Jati itu masih ada, walaupun sekarang areal dari Depo Jati ini sudah berubah menjadi pemukiman padat penduduk ya. Beruntungnya beberapa bekas-bekasnya sih masih bisa kita temui walaupun dengan kondisi yang memprihatinkan seperti ini. Semoga bangunan-bangunan ini, bangunan-bangunan di areal Depo Jati warisan PBSM ini sudah ada tahun 1897 tidak hilang lagi ditelan oleh zaman. Semoga tetap lestari. Oke, jadi di belakang ini adalah water toren ya, water toren atau tandon air itu bersebelahan dengan bangunan gudang di areal Depo Jati, itu nggak jauh ya dekat jalan ini. Itu di water toren ini di fotonya Rob Dickinson itu ditulis angka tahun 1929 mungkin sebagai penanda bahwa water toren ini pernah di tahun dibangunnya berdirinya water toren ini. Dan uniknya pada tahun 60-an sampai tahun 70-an di era-era terakhir jalur di Jati ini masih berfungsi, itu diletakkan satu lokomotif uap TC1006 itu digunakan sebagai mesin uap untuk memompa air ini untuk membantu fungsinya sebagai mesin pompa di tandon air ini atau water toren. Jadi begitulah sekilas tentang tandon air di area Depo Jati. Oke, jadi di sini sebenarnya adalah sebuah emplacement ya, halte Jati PBSM itu di tempat di sisinya Jalan Raya Panglima Sudirman. Nah, sekarang kalau dulu ada di sisi jalan, nah kalau sekarang sudah termakan perluasan jalan raya ini Panglima Sudirman. Dan yang mengarah ke sana itu ke belakang itu mengarah ke arah Keraksan, Pajaraan sampai dengan Python sana itu hingga jalurnya terminal, sedangkan yang ke depan saya itu mengarah ke halte Probolinggo milik PBSM yang ada di dekatnya lampu merah Jalan Panglima Sudirman tuh, tapi agak dekat lampu merah. Oke, jadi bangunan di belakang saya ini tepatnya di seberang jalan di tempat saya berdiri ini ya, merupakan bekas kantor pusatnya pesantren swasta partikuler ya, yaitu Probolinggo Sultan Maskapai. Lalu di sebelah kanan ya, atau di sebelah kanan video ini itu adalah bekas dari stasiun Jati milik Probolinggo Sultan Maskapai. Itu letaknya di pinggir jalan, namun punya keunikan itu relnya itu di tempat saya berdiri, yaitu di seberang dari stasiun tersebut. Namun sudah tidak lagi digunakan. Ini di depannya di teras itu dijadikan warung-warung makan ya, warung jajanan seperti itu yang bisa dilihat di kondisi sekarang seperti ini. Namun jika mengarah ke sisi kanan saya itu mengarah ke Jalan Jenderal Sudirman, tempat di mana halte Probolinggo PBSM itu berada. Lalu yang sebelah sini saya itu adalah mengarah ke daerah Gending, Keraksan hingga ke Python. Jadi jalur sudah tidak aktif di era 1980-an. Jadi begitulah sekilasnya tentang kondisi dan sejarahnya ya, dua bangunan yang terletak di pinggir jalan raya di daerah Mayangan, Kecamatan Jati Probolinggo.